Mendekati Lebaran, para perantau dulu biasanya tidak terlalu memikirkan THR. Justru yang mereka tunggu adalah tiket pulang. Pulang kampung di masa itu memang bukan hal sederhana. Tidak ada aplikasi, tidak ada kode QR, apalagi notifikasi tiket berhasil dipesan. Kalau memang ingin mudik, seseorang harus rela berjuang. Perjuangan itu bahkan bisa dimulai berminggu-minggu sebelum Lebaran tiba. Suasana stasiun menjelang mudik dulu benar-benar berbeda dari yang kita lihat sekarang. Selalu penuh, panas, berisik, dan seringkali terasa kacau. Di depan loket tiket, antrean sudah mengular panjang sejak pagi. Orang-orang membawa apa saja, tas kecil, koran, bahkan tikar. Ada yang sabar duduk di lantai menunggu giliran. Ada pula yang mondar-mandir gelisah karena takut kehabisan tiket. Di tengah semua itu, satu ketakutan selalu menghantui setiap tahunnya. Kalau tiket habis, pulang nanti pakai apa? Tiket kereta ekonomi, terutama untuk jalur Jawa Tengah dan Jawa Timur, dulu jadi rebutan utama. Semakin dekat hari Lebaran, suasananya makin tak masuk akal. Loket mungkin baru dibuka pagi, tapi orang sudah datang dan antre sejak malam. Begitu pintu dibuka, antrean langsung bergerak kacau. Orang-orang saling dorong, saling teriak, semuanya tak mau sampai tidak kebagian. Di luar stasiun, para calo sudah mulai berkeliaran. Mereka tampak santai, beberapa lembar tiket di tangan. "Habis mas, tapi saya ada." Kalimat itu dulu sangat lumrah terdengar. Semua tahu harga tiket dari calo jauh lebih mahal, tapi tak sedikit yang akhirnya menyerah. Rasanya aneh saja, Lebaran tanpa pulang kampung, seperti ada sesuatu yang hilang. Kalaupun berhasil dapat tiket, perjuangan belum juga selesai. Perjalanan mudik zaman dulu seringkali sangat melelahkan. Kereta ekonomi itu penuh sesak, bukan sekedar ramai seperti sekarang, tapi benar-benar penuh. Orang-orang duduk di kursi, di lorong, dekat pintu, bahkan sampai dekat toilet. Tas dan kardus ditumpuk di mana-mana. Anak-anak kecil tidur pulas di pangkuan orang tuanya. Sementara kipas angin kecil rasanya tidak memberi pengaruh apa-apa. Udara di dalam tempat bercampur bau, antara bau makanan, keringat, dan kadang asap rokok. Tapi anehnya, banyak orang yang hanya merindukan suasana seperti itu. Di tengah sesaknya gerbong, ada nuansa yang sulit ditemukan sekarang. Orang-orang yang tak saling kenal bisa menjuluki bersantai, berbagi makanan, atau saling bergantian tempat duduk. Kadang-kadang satu gerbong rasanya seperti sebuah kampung kecil yang sedang bergerak bersama menuju arah yang sama. Kalau pilihan mudiknya naik bus, ceritanya sedikit berbeda lagi. Terminal menjelang Lebaran selalu seperti lautan manusia. Suara klakson bersahutan tak henti-hentinya. Pedagang asongan hilir mudik. Kernet berteriak mencari penumpang. Dan bus datang serta pergi tanpa jeda. Ada yang terpaksa duduk di atas tasnya sendiri karena ruang tunggu sudah penuh. Ada pula yang tidur di lantai terminal sambil menjaga erat barang bawaan. Bus malam di masa itu juga punya suasana khasnya sendiri. Lampu kabin yang redup, alunan musik atau pop lawas diputar pelan. Kaca jendela yang sedikit terbuka. Di luar sana, jalanan Pantura sudah dipenuhi kendaraan yang bergerak pelan-pelan. Macet panjang saat mudik dulu sudah jadi tradisi tahunan yang tak bisa dihindari. Kadang bus bisa berhenti berjam-jam lamanya. Mesin dimatikan, penumpang turun mencari udara segar, anak-anak mulai rewel, sopir hanya bisa pasrah menunggu antrean kendaraan bergerak lagi. Salah satu yang paling diingat banyak orang dari mudik zaman dulu adalah suasana rumah makan pinggir jalan. Biasanya bus berhenti di tengah malam. Lampu rumah makan itu terang sekali, menonjol di gelapnya jalan Pantura. Penumpang turun satu persatu. Ada yang langsung ke toilet, ada yang memesan teh panas, ada pula yang buru-buru makan karena takut bus berangkat duluan. Hampir semua rumah makan selalu penuh saat musim mudik. Bagi anak-anak, mudik dulu terasa seperti petualangan panjang. Mereka melihat hamparan sawah dari jendela kereta, menyaksikan truk-truk besar di jalan Pantura, tertidur sambil memeluk bantal kecil, lalu terbangun saat kendaraan berhenti di kota yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Perjalanan itu memang terasa lama, tapi justru itu yang membuatnya begitu membekas sampai sekarang. Dan ada satu pemandangan khas yang selalu muncul setiap musim mudik dulu.
kardus, diikat tali rafia, dibawa kemana-mana, isinya bermacam-macam, baju baru, oleh-oleh, makanan, kadang bahkan kipas angin. Semua dibawa pulang ke kampung, karena mudik bukan hanya soal membawa diri sendiri, tapi juga membawa hasil jerih payah selama setahun di kota. Sekarang semuanya memang jauh lebih praktis. Orang bisa membeli tiket sambil rebahan, bisa mengecek kemacetan lewat ponsel, dan bisa sampai lebih cepat lewat jalan tol. Karena lebih nyaman, terminal lebih rapi, dan perjalanan tidak selama dulu. Namun, mungkin karena semuanya jadi lebih mudah ini, suasana mudik yang dulu perlahan ikut menghilang. Tidak ada lagi antrian panjang di loket, tidak banyak lagi orang tidur di stasiun, gerbong tidak sesesak dulu, dan perjalanan pulang tak lagi terasa seperti sebuah perjuangan besar. Padahal, justru disitulah kenangannya tercipta. Dirasa lelahnya, di panasnya terminal, di suara pedagang asongan, di gerbong yang penuh manusia, dan di perjalanan panjang yang terasa tidak ada habisnya. Bagi banyak orang Indonesia, mudik zaman dulu bukan sekedar perjalanan pulang, tapi lebih seperti bagian dari masa hidup yang sampai sekarang masih terus diingat dan